Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadi memang kehidupan kita ini intinya adalah bersyahadat, intinya adalah bersaksi, intinya mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan kita adalah hamba. Itulah tauhid yang memang tipis tetapi terkandung di dalamnya luar biasa inti. Jadi kalau kita tidak mengakidahkan diri ini, membatinkan diri ini dalam syahadat kita, maka kita diragukan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, dan kita diragukan bertoat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanda toat kita kepada Allah adalah bersyahadat, bersaksi bahwa Allah Tuhan kita dan Muhammad itu adalah utusan. Kita bersaksi bahwa kita semua ini adalah hamba dan Allah kita adalah Tuhan kita. Alastu bi rabbikum qalu wala syahidna. Masyaallah. Insyaallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap kita sholat, kita mengabadikan syahadat itu dalam kehidupan sholat kita, dalam praktek perjalanan sholat kita. Masya Allah. Kesaksian antara baginda Nabi Muhammad SAW, kesaksian antara perjalanan ataupun dialog percakapan antara pertemuan antara Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW disaksikan oleh para malaikat, diabadikan di dalam sholat syariat kita. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Begitulah perkataan baginda Nabi. Sesungguhnya engkaulah yang mulia, yang penuh dengan rahmat dan barokah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaturkan salam kepada Nabi kita. Assalamu alayka ya ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Salam selamat rahmat penuh berkah atasmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita saking mencintai umatnya, dia menjawab. Jadi Allah mengatakan, Assalamu alayka ya ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi syuhud. Nabi tidak pernah lupa dengan umatnya. Begitu juga salam dan selawat ini, begitu juga penuh rahmat dan barakah yang kau aturkan kepadaku, aturkan pula kepada mereka semua, termasuk aku dan hamba-hamba yang soleh. Jadi Allah memberikan salam, selamat, rahmat, penuh berkah kepada Nabi, tetapi justru Nabi kita menjawabnya bahwa semoga salam dan selamat serta rahmat dan berkah itu curahkan dan limpahkan juga kepada seluruh hamba-hambamu yang soleh, umat-umatku yang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi syuhud. Dialog itu terjadi, disaksikan oleh para malaikat. Kemudian para malaikat beramai-ramai mengaturkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kami bersaksi tiada Tuhan kecuali hanya Engkau ya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kami bersaksi Muhammad sesungguhnya adalah utusannya. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para malaikat semua juga berselawat atas Nabi. Ya Allah, curahkanlah selawatmu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Jadi selawatlah kalian, selawat ya Allah kepada baginda Nabi sebagaimana engkau berselawat atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu selalu dilantunkan oleh para malaikat pada saat itu sampai dengan selesai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu diungkapkan oleh para malaikat bersaksi. Jadi ada saksi pada saat itu atas kejadian dan peristiwa Mi'raj atau pertemuan antara
baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah di Sidratul Muntaha, diabadikan dalam sholat kita. Jadi kalau kita maknai ketika kita sholat, Masya Allah, sesungguhnya antara pelajaran syariat sampai dengan ma'rifat, pelajaran syariat sampai dengan hakikat terwujud di dalam itu. Kalau syariat, kita seakan-akan bersaksi kita sebagai umat ini sesungguhnya di saat lil sodikun, insya Allah jiwa-jiwa kita bersaksi sesungguhnya alastu birabbikum bala syahidina, antara Nur Muhammad dengan Allah. Tetapi kalau kita sudah makom yang lebih tinggi lagi, maka kesaksian itu hanya terjadi antara dua pihak, Nur Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perjalanan kita bersyahadat. Maka rukun Islam itu fondasi yang pertama, poin pertama adalah bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah engkau mengikrarkan akidahmu, mengucapkan dua kalimat syahadat, mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhanmu dan Muhammad serta Muhammad hakiki itu adalah utusannya, insya Allah baru engkau melaksanakan sholat 5 waktu sebagai hamba. Jadi antara Allah, Muhammad, Adam sebagai abdi berjalan sinkron, paham ya? Mengucapkan dua kalimat syahadat itu antara Allah dan Muhammad. Praktik setelah melaksanakan syahadat itu dilaksanakan oleh Adam dan turunannya. Paham? Melaksanakan sholat itu setelah bersaksi, bersyahadat, saling bersaksi antara Allah dan Muhammad, saling bersyahadat antara Allah dan Muhammad. Tiada Tuhan kecuali hanya Engkau Allah, kata Muhammad. Lalu Allah mengatakan bahwa sesungguhnya Engkau adalah utusanku. Lalu Muhammad sebagai jasmani, anak keturunan Adam, melaksanakan perintah sholat, kemudian melaksanakan puasa, kemudian melaksanakan zakat, kemudian menunaikan ibadah haji. Turunan ke bawah itu sudah pelaksanaan perilaku af'alnya baginda Nabi sebagai jasmani Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan turunan Datuk Nabi Adam alaihissalam, termasuk kita semua ini. Ya, berarti pertama sekali itu memang syahadat. Sebagaimana baginda Nabi Adam diciptakan, bangun kepalanya, ketika Nabi Muhammad nampak di matanya, lihatlah dia tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di tiap aras. Maka kesaksian itu terjadi, ikrar akidah itu terjadi. Masya Allah. Jadi syahadat itu memang luar biasa. Tingginya maqam syahadat itu, tingginya kedudukan kalimat tauhid itu, tingginya kalimat iman itu. Maka barang siapa tidak bersyahadat, tidak mengakui Allah Tuhannya dan tidak mengakui Muhammad sebagai utusan nabinya, dia dikatakan kafir. Dia belum beragama Islam. Paham? Insya Allah. Baik, barangkali hanya sekedar pencerahan itu. Mudah-mudahan kita tidak lupa dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah. Mari kita buka ruang diskusi. Insyaallah. Jadi diri yang ada di dalam kamu punya diri itu yang mana? Saya ulang lagi. Coba. Nur Muhammad itu bahasa yang terjemahannya itu apa? Sederhana ya. Kita orang awam. Kamu ini bayangkan Muhammad jadi seperti cahaya yang bulat, kemudian indahnya seperti lampu yang begini barangkali sana. Kamu bayangan seperti itu Yesus. Yang paling sederhana rasa. Ya. Kalau nyawa adalah nafas, rasa ada di dalam nafas. Nur Muhammad ada di dalam rasa. Ya. Sebelum terciptanya apa-apa, sebelum dia ciptakan apa-apa itu tidak berwujud, kosong. Tidak katakanlah kosong, tetapi ada. Paham ya? Kosong tetapi ada, paham ke tidak? Sekarang Allah ini mau supaya ada selain dia, mengakui keberadaan dia sebagai Maha Pencipta ini, sebagai Tuhan ini, sebagai Allah ini.
Nur Muhammad itu benar sama dengan ruh. Dia berwujud, tetapi bukan wujud yang ada, wujud di alam ketiadaan. Jadi mulai zat Allah, kemudian Nur Muhammad di alam sifat, kemudian di alam nur, kemudian di alam kalam, kemudian di alam akal. Ini dalam ketiadaan semua ini, masih di alam tiada ini. Yang paling tiada itu zat itu. Yang nampak di alam ketiadaan itu mulai dari sifat sampai ke akal. Tahu? Tahu? Kemudian masuk ke zat lagi, kosong lagi, keluar lagi di alam ruh. Itu juga masih di alam ketiadaan. Ruh itu juga tidak bisa dilihat. Hanya sudah bisa dilihat dengan rasa. Nur Muhammad itu adalah rasa, tetapi rasa yang paling halus. Rasa yang kita rasakan dengan indera zahir ini rasa yang kasar. Paham? Jadi tidak usah kamu pusing-pusing lagi sekarang. Kamu berpikir bahwa Muhammad itu nanti cahaya, rasa itu lain-lain. Tidak usah lagi. Batalkan sudah kamu bahwa Nur Muhammad itu. Nur Muhammad itu adalah rasa itu adalah nur. Jiwa itu adalah nafas itu adalah jiwa. Nur Muhammad, rasa ini gabung dengan nafas, namanya nyawa. Rasa sendiri. Nyawa itu gabungan. Ketika nafas ini sudah dimasuki rasa, sudah duduk Nur Muhammad di dalam nafas itu, di dalam jiwa, namanya nyawa. Masih beda-beda, 20.000 sendiri lain, 10.000 sendiri lain, gabung 20.000 dan 10.000, nyawa namanya 30.000. Itu jadi kosong zat Allah. Keluar di alam ruh Nur Muhammad, belum ada jiwa, belum ada nyawa. Paham? Masih hanya ada Nur Muhammad, masih adanya ruh, rasa. Nur Muhammad sama dengan ruh, sama dengan rasa. Paham? Jadi masih ada rasa. Rasa gabung dengan jiwa, namanya nyawa. Rasa gabung dengan nafas, namanya nyawa. Jiwa itu nafas, jiwa sama dengan nafas. Bahasa Arab itu, jiwa itu adalah an-nafs, nafas. Setiap yang bernapas akan menemukan maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka nafas itu adalah jiwa. Dasar hukum yang keluar adalah hadis Rasulullah kepada Datuk Baginda Sayyidina Ali. Ya Ali, nafas itu adalah Ahmad di dalam surat. Dan Ahmad itu adalah nafas, rahasia nafas di dalam surat. Maka Ahmad itu alif hamim dal, ketika kau berdiri, berprofil itu, itulah jiwa. Dia keluar begini, itu namanya nafas. Kenapa dia disebut jiwa? Karena dia sudah masuk di dalam, dia sudah melingkar membentuk badan tubuh kasarmu ini. Dia keluar dari kau punya bak yang di sana itu, namanya nafas. Kalau sudah masuk, dia sudah membentuk, melingkar seperti bak. Itu baru namanya jiwa, sudah itu. Jadi nafas dengan jiwa sama saja namanya, hanya beda saja disebut gara-gara bentuk. Belum berbentuk nafas, sudah berbentuk jiwa. Supaya ketika kamu sholat dan kamu mendalami perjalanan kehidupan pribadi rohani yang kalian ini, kalian faham. Coba, sejak kapan jiwa itu ada? Sejak kapan nafas itu ada? Nafas itu ada pada saat di alam wadi. Jadi di dalam tubuh nafas itu, dia keluar, nafas yang keluar, dia masuk ke dalam momentum. Dia membawa 4 unsur ini. Ada unsur api, unsur angin, unsur air, unsur tanah. Begitu. Belum hidup dia, hanya material saja, unsur saja yang dibawa, tetapi dia belum berhidup, beraktivitas. Karena belum ada Nur Muhammad. Ketika Nur Muhammad tadi, rasa tadi masuk, baru nyawa sudah disebut. Sekarang kenapa Nur Muhammad masuk baru ada kehidupan? Nur Muhammad punya peranan itu ada 2. Dia kasih penerangan begini, terang begini. Dia juga membuat kita sadar, yang ini apa, yang ini apa, yang ini apa. Jadi ada 2 peranannya itu. Memberikan penerangan, cahaya, juga memberikan kesadaran, sadar kita. Jadi tidak semua yang kita lihat kita sadar itu. Paham ya? Pertama itu kita lihat, tapi kita belum sadar itu apa.
Nur Muhammad punya peranan di situ. Makanya di dalam Nur Muhammad bagian yang itu disebut dengan nurul ilmu. Gitu ya? Nah, nurul ilmu, nurul hidayah, nurul iman. Jadi ada dua penting itu. Kita hilang di bumi. Ini ruangan terang. Anggap saja ini kamarnya Allah. Ini Allah. Wadah ini Allah. Allah punya keadaan. Terangnya Nur Muhammad. Kita keluar dari bumi. Buat begini langsung dia. Tapi belum tahu itu fotonya Bapak Koda, jam dinding, belum tahu. Nur Muhammad hanya masih punya peranan satu, yaitu kasih terang saja. Masih kasih terang saja. Nanti peranan rasa, nurul ilmunya sudah ada, kita tahu sudah itu. Sakit ini, ketika Nur Muhammad ada, belum dikasih nurul ilmunya, kita belum tahu sakit apa itu. Dicubit, sakit tangan atau sakit kaki, atau sakit kepala. Cuma kita tahu sakit saja, tapi belum tahu bahwa itu sakit di mana, sakit di tangan, di kaki, di kepala. Karena sakit itu secara abstrak, halus, sama semua kok. Paham atau tidak? Paham tuh? Iya. Ini yang disebut dengan rasa manusia. Pertama kasih penerangan begini, yang kedua kasih sadar. Maka pejalan-pejalan spiritual kamu mimpi itu ada dua itu kamu lihat, dan terang. Kamu lihat kamu jiwa ini, napasmu yang jalan, membentuk kamu punya diri ini kamu lihat dia. Tapi kamu tidak tahu di mana saya mimpi dari malam saya macam saya jalan di atas bukit gunung mana barangkali. Saya lihat macam di pami aku punya rumah belakang, tapi ada pohon besar begitu. Dikasih nurul ilmu baru tahu. Itulah peranan Nur. Nanti Nur Muhammad keluar, padam, mati, tidak ada lagi cahaya. Makanya hakikatnya tiga saja itu. Hawa, kemudian jiwa, kemudian Nur Muhammad. Rasa, nafas, hawa. Hawa nafas itu hawa nafsu. Hawa itu sumber dari jasmani. Ketika dia sudah masuk di alam mani, mulai alam mani sampai ke bawah, mani sampai ke bawah, itu sudah hawa. Makanya kita meninggal, insya Allah sampai orang marifat apapun, dia kasih tinggalkan hawa, dia kasih tinggalkan setetes mani. Dia tidak bawa pergi, dia bawa pergi hanya perangkat-perangkat malakut saja. Mulai dari api angin astana ke atas sudah dia bawa. Paham baik? Jadi nafas yang di dalamnya profil api angin artana itu ada unsur dibawa ke sana. Dia tidak bawa dengan mani. Mani itu unsur api angin air tanah. Hawa dari api angin air tanah bersumber dari makanan tadi. Saripati tadi bersumber dari makanan. Bumi, dia ini yang bikin kau serakah harta, rakus makan, rakus jabatan, rakus pangkat, iri hati dengan orang ini. Tapi kalau dia dibersihkan dan disucikan dengan baik, dia menjadi nafsu yang mutmain. Mani yang ma'rifat. Paham ya? Penting intinya kamu sudah tahu itu. Muhammad itu rasa, jiwa itu nafas. Kemudian kumpulan daripada setetes mani bentuknya di darah. Api angin air tanah yang ada di jasmani itu nanti bentuknya di darah. Kemudian jiwa bentuknya di nafas. Nur Muhammad dirasa. Jadi hanya tiga itu saja. Yang gaib itu adalah rasa dengan nafas. Yang jasad yang berbentuk materi adalah darah. Maka jagalah darahmu baik-baik dengan zikirmu. Cuci darahmu baik-baik dengan zikirlah. Maka bersihlah suci darahmu. Jagalah dan bersihkanlah suci jiwamu dengan nafas, zikir nafas, sholat doi, sholat yang tidak pernah kenal waktu. Darah ini yang membuat daging indera. Kita sholat syariat biasa takbir salam ini sholat untuk daging kita, sholat untuk indera zahir ini, jasmani daging ini, sholat untuk membersihkan darah ini.
Darah hasil makanan ini makan minum. Darah ini membuat kita nafsu tidur, mengantuk, ya toh? Jadi sebenarnya yang halus itu 3 ini: rasa, nafas, darah. Rasa dengan nafas gaib, darah itu nyata. Itu satu kita jaga. Darah itu kalau lebih banyak urusan dunia hawa, kasih bersih hawa, darah mantap, darah bersih. Maka Nur Muhammad perlu bawa pulang marifat kita. Jadi saya pikir sudah mengerti ya Marjan? Insya Allah begitu. Nyawa itu kalau sudah baku campur Nur Muhammad dengan jiwa atau rasa dengan napas ini sudah baku duduk baku peluk baik, itu baru namanya nyawa. Begitu. Tapi kalau masih pisah-pisah lain lagi. Ini dari berpisah baru bercampur, bukan dari sononya langsung bercampur. Mereka semua ini adalah wujudnya Allah. Jadi Allah itu mewujudkan dirinya Nur Muhammad, kemudian mewujudkan dirinya menjadi jiwa, tubuh halus. Bahasa kita daerah tubuh halus. Lalu mewujudkan lagi menjadi tubuh kasar. Begitu sederhana bisa dikalkulasi. Maka ilmu ini juga perlu supaya paham, tafakur, renung, supaya kita bisa renung. Oh, ternyata rasa, nafas bermain di sekitar itu saja. Kalau mulai di jasmani bermain di sekitar darah saja. Di bagian kepala ini urusannya ini. Titik terakhir ini. Karena mendatangnya pertama itu memang di kepala, otak, mata, telinga, hidup. Orang meninggal juga begitu, mulut tengah tertutup. Hidungnya kita periksa dulu yang halus yang kasar. Mana yang duluan? Yang pergi kasar duluan atau yang halus duluan? Makanya orang mati itu tuntun dengan jarian. Setiap yang bernafas itu menemukan maut, orang lupa. Kita yang hidup ini saja lupa. Lupa membuat dia beribadah kepada Allah. Lupa. Sekarang saya mau tanya dia, kau duduk main catur itu hampir 5 jam. Lebih bermanfaat atau daripada kau duduk merenung kemudian kau bermain jika nafas? Yang kau main catur 5 jam sia-sia. Coba 5 jam baru kau bermain, manfaatkan. Duduk sendiri bermain, nafi isbat, keluar masuk. Ini tidak perlu diperhitungkan. Orang membuat hitung dagang dengan Allah. Lebih banyak berbuat yang tidak berguna di hadapan Allah daripada yang berguna. Beda dengan orang macam Pak Nudin misalnya. Dengan kecapaiannya dia angkat telapak bongkar, itu ibadah. Itu ibadah zahir. Karena sudah lebih banyak kita manusia di muka bumi, lupa dengan nafas kita yang keluar masuk. Lupa dengan ibadah hakiki. Lupa dengan ibadahnya para ahli tasawuf. Lupa dengan ibadahnya para wali-wali Allah. Terima ilmu mati bukan dengan kata-kata. Ilmu mati itu kita terima dalam keadaan tidak berwujud, Pak. Melakoni. Bukan dengan kalimat dan kata-kata. Kalau hanya dengan kalimat kata-kata dan tanda kematian, dalam masih alam sadar. Tapi Allah mati, Pak, sudah hilang semua. Tidak sadar semua. Kamu yang tua-tua sudah berapa waktu kamu gunakan kamu punya nafas beribadah kepada Allah? Kamu lebih sia-siakan kamu punya nafas. Masuk tafakur pun kamu tidak bermain. Padahal kamu sudah tua, umur kamu tidak sadar, sementara kerja mati. Kamu lalaikan. Sudah tidak lagi sholat syariat, sudah tidak lagi melaksanakan indera zahir. Ibadah batin pun kamu tidak pernah. Ibadah batin kamu hanya pikir zikir, tafakur, bukan hakiki untuk bernapas ini. Masya Allah. Karena ini saking terlalu rahasia, maka begitu. Allah sengaja mau melupakan, membuat kita menjadi lupa. Ya kan? Kalkulasi coba satu hari berapa kali dibandingkan amal kerja dunia. Dunia lebih banyak, Pak. Sekarang jalan keluar terbaik begini. Di luar orang yang sibuk. Oke lah, aktivitas tidak apa. Tapi mau tidur siang, mau tidur malam, pagi. Pagi. Jangan lupa pagi. Sehingga menitku itu beribadah kepada Allah. Orang yang berilmu itu yang diakui Allah.
bukan taat tidak berilmu. Sholat tapi tidak berilmu itu buta. Ilmu tapi tidak sholat lumpuh. Kalau tidak salah gitu. Saya lihat hadis kah, pepatah kah, walau. Karena selama orang tidak pernah buka bahwa nafas itu adalah jiwa, jiwa itu adalah nafas, Nabi Muhammad adalah rasa, rasa adalah Nabi Muhammad. Kamu selama ini tidak pernah tahu, kamu hanya melakoni saja perjalanan rasa itu, kamu hanya pernah melakoni saja nafas itu. Betul tuh? Siapa yang belum tahu mak sama cuci di otak sempat. Bilal bin Rabah, dato kita itu menangis, menyesal sekali ketika dato baginda Nabi meninggal. Karena ini dia tidak pernah paham. Beliau meninggal, selama hidup dia seakan-akan setengah mempertuhankan, menggantungkan diri sepenuhnya. Ketika beliau pergi meninggalkan dunia, ilmu kosong, memperbuat siapa? Makanya menangis dia. Lalu Datuk Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalau kamu menyembah Muhammad, Muhammad mati. Tapi kalau kamu menyembah Allah, Allah tidak pernah mati. Allah tidak pernah akan mati. Maksudnya apa Datuk Sayyidina Abu Bakar? Ada makna tasawufnya. Begini. Kalau kamu mengikuti pelajaran Muhammad selama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidup dengan merenungi batin, maka walaupun Muhammad meninggal, bekas di dalam batin masih ada, ilmunya itu akan tumbuh sendiri. Karena Allah itu membuat hidup ilmu itu. Tapi kalau kamu bergantung di jasadnya, begini sudah, merasa kosong sudah, ilmu tidak ada, Pak. Nah, ini juga menjadi persoalan. Kamu sendiri memang bergantung boleh, tapi harus paham. Kalau tidak paham, kosong. Biar kita paham benar begini, baru kita sembah benar. Tidak salah lagi sembahan kita. Tidak sudah tahu persis. Jadi jiwa, Muhammad, ra'u, bapul. Rasa, ra'u nafas, bapul. Kalau berada di luar, masih di luar, di tiga alam tadi, tapi belum masuk ke alam ahadiyah, dia masih di alam wahdah dan wahdiyah, itu berarti kita masih merasakan adanya rasa, masih merasakan adanya Nabi Muhammad. Tapi kalau ditenggelam di dalam zatnya Allah, di ahadiyah itu, yang kita punya bahasa, istilah pengajian kita, wahdanya itu wahdah, paling tinggi dari segala yang tinggi sudah itu sudah tidak lagi mengenal dan mengetahui adanya rasa, tidak lagi merasakan adanya rasa. Seperti tingginya ma'rifat. Allah keluar berwujud Nabi Muhammad, dan Muhammad menjadi tubuh halus menjadi tubuh kasar. Itu saja. Tubuh halus itu apa? Nafas. Tubuh kasar yang keluar ini, jasmani ini. Tubuh halus kalau tidak ada rasa, tidak ada Nabi Muhammad, tidak hidup. Tubuh halus dengan tubuh halus atau nafas itu gabung dengan Nabi Muhammad atau rasa, baru nama nyawa. Itu saja. Begitu. Oke. Mungkin masih ada yang bingung dan tak. Di atas berarti tidak adanya rasa, tidak merasakan adanya rasa. Ma'rifat tetapi dia tidak merasakan adanya rasa. Mati benaran, mati suri. Begitu. Antara mati suri dan mati benaran. Tapi kalau di sini mati tabi'i, mati hisi, ma'rifat macam pamannya bertemu dirinya itu, tetapi merasakan adanya rasa, merasakan penglihatan itu ada. Itu berarti kasarnya yang bertemu Allah di alam kubur. Begitu. Faham? Kita tidur dari kemana? Hilang. Yang dijaga oleh para malaikat. Kalau tidak dijaga oleh para malaikat, turun ke bawah kasar setan, mimpi sembarang. Kalau ibadah turun, insya Allah dikawal oleh para malaikat, mimpi yang indah, alam gaib, alam jin, alam malakut, alam para wali, alam al-kausar asyariah, negeri baitul ma'mur, baitul aras, baitul kursi, indahnya jannah, indahnya surga, para bidadari yang cantik, dilihat semua. Kalau di sini tidak ada hubungan dengan negeri malakut, hubungan dengan wahdah itu wahdah. Di sini harus mati, tidak ada cerita bilang kau tidak mati baru kau ke atas. Tidak ada. Kalau halus itu mati ke atas. Di sini juga ada halusnya ketika di dalam di luar tidak bermain tinggal di dalam saja. Jadi sementara Dr. Fakhur begini tapi lihat. Tapi itulah rahasia tertinggi. Itulah rahasia dikasih Dato' Baginda kepada Dato' Sayyidina Ali. Ali, katupkanlah kedua bibirmu, pejamkanlah kedua pandangan matamu, tutupkanlah kedua pendengaran telingamu Ali. Tegakkanlah lidahmu ke atas langit-langit mulutmu sebagaimana semedi ladif.
seperti huruf alif yang menegak. Matikan dan padamkan semua yang ada di dirimu. Yang ada cuma Allah. Allah.